saja, kita semua pasti memiliki keinginan agar hidup semakin baik. Entah itu ingin menurunkan berat badan, meningkatkan penghasilan, komitmen pada hubungan, atau menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Ironisnya, hanya sedikit orang yang bisa mencapainya. Mungkin kamu juga salah satu orang yang tidak bisa mencapainya. Di suatu tempat atau mungkin di sepanjang jalan, keinginan yang dihadapi tiap-tiap orang itu pasti akan memiliki rintangan yang tentunya membuat kita merasa gelisah dan ujung-ujungnya tidak termotivasi. Sangat penting untuk menyadari bahwa perasaan gelisah adalah bagian normal dari kehidupan. Lantas, mengapa kamu sampai kehilangan motivasi? Berikut adalah penyebabnya. Yang pertama, adanya penekanan keinginan dalam hatimu. Setiap orang memiliki dua suara kecil di kepala mereka. Satu suara milik batinmu, sementara yang lain adalah kritik batin dirimu. Namun, seiring bertambahnya usia, kamu dikondisikan untuk percaya bahwa mengikuti tujuanmu itu membuat kamu merasa egois atau tidak bertanggung jawab. Kritikus batin mulai mengambil alih dan memberitahumu bahwa bermain aman adalah pilihan terbaik. Akibatnya kamu mulai merasa gelisah karena kamu harus menekan keinginanmu untuk menyenangkan orang lain. Jadi kamu harus jujur pada diri sendiri sepanjang waktu. Biarkan batinmu membimbingmu dan menerima kenyataan bahwa kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Yang kedua, perspektif negatif terkait kehidupan. Kegagalan cenderung membuatmu merasa ingin mengevaluasi kembali hidupmu. Merasa gelisah adalah perasaan alami ketika kamu bertanya-tanya, apakah kamu menyiakan beberapa tahun terakhir untuk mengejar impian yang kamu buat? Perspektif negatif sulit diatasi. Sebenarnya, itu mungkin menunjukkan bahwa kamu bisa melakukan yang lebih baik. Itulah mengapa begitu banyak orang tidak pernah meninggalkan fase ini untuk mengubah hidup mereka. Tepat sebelum mengambil tindakan, mereka menyadari bagaimana sesuatu dapat meningkat, sehingga akhirnya tidak melakukan apa-apa. Alih-alih secara konsisten mengakui semua salah dengan dunia ini, mulailah melatih dirimu untuk mengidentifikasi atau mengenal apa yang benar dalam hidupmu. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa satu hasil yang baik dari mencoba dan gagal? Yang ketiga, kurang percaya diri. Di sepanjang perjalanan yang disebut kehidupan ini, kamu bisa saja berhenti percaya bahwa dirimu cukup baik, sehingga hal ini menimbulkan perasaan gelisah. Ketika kamu mencapai suatu tujuan, keraguan menghilang dari kesadaranmu. Kamu tidak lagi merasa perlu menghabiskan waktu untuk mempersiapkan semuanya. Kamu akan percaya diri jika kamu telah berhasil melewati berbagai macam aktivitas seharian. Kurangnya rasa percaya diri dapat membuatmu terus gelisah dan memikirkan hari-hari, hari demi hari. Yang keempat, ketergantungan yang berlebihan pada orang lain. Bergantung pada orang lain tidak selalu buruk. Ketika kamu bekerja dengan orang lain, kamu memiliki mitra yang memotivasimu untuk melanjutkannya. Namun, masalah muncul ketika kamu terlalu tergantung pada orang lain. Semakin kamu tergantung pada orang lain, semakin kamu melepaskan kendali atas bagian-bagian tertentu dalam hidupmu. Akhirnya, kamu akan selalu merasa takut dan gelisah. Untuk berhenti merasa gelisah dan mencegah orang lain menyedot motivasimu, kamu perlu bekerja sama dengan orang yang memiliki nilai-nilai yang sama denganmu atau satu frekuensi. Yang kelima, mengalami kelelahan. Kelelahan bukanlah hanya sekedar guyonan.
Biasanya ini hasil dari mencoba melakukan terlalu banyak hal dan terlalu cepat dilakukan tanpa dipikirkan. Kamu seperti akan merasa kehilangan waktu. Ketika kamu akhirnya kelelahan, balik-balik kamu akan merasa gelisah. Terutama ketika keuntunganmu perlahan-lahan mulai tergerus. Karena itu kamu perlu mempertahankan waktu yang realistis untuk tujuanmu. Ingat, kamu sedang membangun kebiasaan yang mengubah hidup. Dan itu takes time, butuh waktu loh. Langkah pertama untuk berhenti merasa gelisah dan tidak termotivasi adalah mulai memperhatikan dan mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana. Sebaiknya tetapkan timeline yang realistis dalam menghadapi kegagalan yang tidak terduga. Ketahuilah, kamu perlu melakukan penyesuaian atau beradaptasi secepat mungkin. Hal ini memungkinkanmu untuk berhenti berpegang pada masa lalu, sehingga kamu dapat segera move on ke depan.